semua janji-janji keselamatan, baik kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada nabi-nabi, kepada bangsa Israel, dan saat ini itu menjadi bagian hidup kita. Semua janji kemenangan Tuhan berikan buat apa? Kita. Karena Yesus yang kau percaya adalah paket komplit yang Tuhan berikan bagi kita. Masalahnya, tolong lanjutkan gambarnya, saudara perhatikan. Masalahnya seperti ini. Saudara lihat gambar ini. Saudara lihat gambar ini. Tolong yang nggak lihat, tolong angkat tangan. Saudara lihat gambar ini. Oke, saya mau tanya saudara, orang ini sedang apa? Sedang manjat pohon yang tinggi. Nih, mangganya segini, saudara. Saudara sudah lihat? Kenapa orang ini manjat mangga? Ini orang Manado. Ini bukan orang lain, ini orang Manado. Ya, karena gambar ini memang gambar orang Manado. Dapat lihat apa di model. Saudara perhatikan baik-baik. Dia manjat pohon mangga. Saya bertanya, pohon mangga yang pendek kenapa harus dipanjat? Hah? Kenapa saudara? Karena apa? Kebiasaan. Rasanya nggak naik mangga, nggak metik mangga kalau nggak panjat pohon mangga. Jadi kalau mau manjat pohon mangga, kalau mau metik buah mangga, harus panjat pohon mangga. Kalau cuma manjat dari tanah, kalau cuma metik dari tanah, itu artinya bukan petik buah mangga. Betul kan? Betul kan? Jadi supaya berasa metik mangga, harus panjat pohon mangga. Itu perasaannya. Menurut saudara, orang ini pinter atau saudara yang ngomong loh. Orang ini pinter atau apa? Saya mau bilang kepada saudara, kita pun berperilaku seperti orang ini. Yesus sudah kerjakan secara komplit dan total untuk keselamatanmu, untuk berkat-berkatmu, untuk semua janjinya. Yang kita perlukan apa? Berserah, berharap, dan percaya. Amin. Berserah, berharap, dan apa? Percaya. Apa yang engkau kerjakan dengan pekerjaanmu hari ini, kerjakanlah sebaik-baiknya. Apapun masalahnya, percayalah kemenangan Yesus sudah diberikan buat kita. Jangan engkau merasa bahwa dengan usahamu engkau bisa keluar sebagai pemenang. Sebelum melakukan usaha, ada baiknya kita serahkan kepada Tuhan yang sudah memberi kemenangan buat kita. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ketika saudara mulai mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa melibatkan Tuhan, ingat orang yang manjat pohon mangga ini. Amin. Karena itu saudara, saya ingin lanjutkan. Ini tadi itu baru intro. Sekarang saya masuk khotbah. Kata Pak Tono, luar biasa. Intro aja panjangnya kayak gitu. Saudara bilang, sampai jam berapa nih orang khotbah? Tadi Bang Harapan sudah ingatkan saya, tolong jangan panjang-panjang. Karena mau panjang, mau pendek, tarifnya tetap sama katanya. Saya tanggung saudara, saya ingin jelaskan. Oke. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang keselamatan, karena kita sudah tahu satu prinsip bahwa Yesus adalah pusat dari keselamatan. Dia keselamatan itu, Dia yang memberi keselamatan, dan Dia yang mengerjakan keselamatan itu. Maka kita harus percaya bahwa kalau semuanya dilakukan oleh Yesus, baik keselamatannya maupun yang memberikan dan yang mengerjakan, itu pribadinya satu yang bernama Yesus. Maka kita harus percaya bahwa keselamatan di dalam Yesus sifatnya itu apa? Ulang, keselamatan di dalam Yesus sifatnya apa? Yesus tidak pernah memberi keraguan kepada kita. Yesus selalu memberi kepastian kepada kita. Tolong dilanjutkan. Tolong dilanjutkan. Sifat keselamatan pasti artinya keselamatan itu sifatnya permanen, kokoh, tinggal tetap dan tidak apa? Berubah. Dilanjutkan. Oleh sebab itu dalam Roma 5 ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Tolong, kita apa? Pasti. Katakan apa? Pasti.
saudara dan saya pasti diselamatkan dari murka Elohim. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dulu kamu itu musuh, dulu kamu itu seteru, sekarang kamu sudah diperdamaikan. Saya sudah kasih contoh beberapa minggu yang lalu. Kalau dulu, tolong sekali lagi Pak Pastor, saya kasih contoh sekali lagi supaya saudara mengerti. Mohon maaf, di situ. Iya, di situ aja dong. Sorry. Saudara perhatikan baik-baik ya, di bawah situ. Dulu, ini ada pembatas. Ini dulu dia nih musuh. Sebagai musuh, dia nggak mungkin datang mendekat kepada Tuhan. Namanya juga mana ada musuh yang bisa masuk ke daerah pertahanannya lawannya? Nggak mungkin. Ketika dia mau masuk, pasti diusir. Betul kan? Tapi sekarang karena dia nggak bisa masuk, Tuhan yang turun menjemput dia. Tuhan turun loh. Tuhan turun dari sorga, bilang amin. Menjemput saudara dan saya, kemudian dia bawa saudara ke sini. Setelah saudara dan saya ada di sini, masakan ketika saudara berbuat salah yang kecil aja, dia suruh saudara kembali ke situ? Atau dia gebukin saudara, ketika saudara salah sedikit aja, dia suruh kembali. Saudara benar lagi, balik. Saudara salah lagi, balik lagi di situ. Salah benar lagi, balik lagi ke sini. Ini namanya keselamatan teh celup. Betul? Keselamatan model Syahrini, maju mundur cantik. Betul saudara. Yesus bukan memberi keselamatan yang tanggung-tanggung seperti itu. Yesus memberi keselamatan dengan pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kepastian. Tuhan kita tidak pernah ragu-ragu. Tuhan kita selalu memberi kepastian. Dan kepastian yang Tuhan berikan kepada kita harus kita terima dengan pasti. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan gagal bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Tuhan gagal bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja dalam saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi masalahnya saudara yang merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong saudara. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Dan dia memberi kepastian buat kita. Itulah sebabnya saudara, dalam Yohanes, dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Luar biasa. Lanjut nih. Saudara perhatikan. Ketika kita berbicara tentang kepastian keselamatan, banyak orang yang langsung berpikir seperti ini. Kalau keselamatan itu sudah pasti, kalau keselamatan itu tidak mungkin hilang, maka puas-puasin aja berbuat dosa. Kan sekali selamat tetap selamat. Betul? Ada orang yang berpikir begini, enak dong bisa terus hidup dalam dosa, kan pasti selamat. Saudara serius mikirnya kayak gitu? Saudara pikir begini, tolong lanjut tadi. Saudara pikir hidup dalam dosa seperti ini lebih enak daripada hidup dalam Tuhan seperti ini? Kan saudara bilang tadi, kalau keselamatan itu pasti dari Tuhan, enak dong bisa hidup dalam dosa. Pertanyaan saya, memangnya hidup dalam dosa enak? Kenapa saudara berani ngomong bahwa hidup dalam dosa itu enak? Memangnya lanjut nih. Memangnya hidup begini, nih, bergandengan tangan begini, lebih enak daripada begini digandeng oleh Tuhan? Saudara pikir, saudara punya istri 5 lebih enak daripada hidup dengan istrimu di rumah dan anak-anakmu? Hah? Saudara pikir selingkuh itu lebih enak? Kata yang bilang begini, Pak, enakan kalau mati dalam pelukan istri muda daripada mati di pelukan istri tua. Mati karena kering. Kalau di istri muda, mati karena senang. Pasti lagi senyum. Percaya? Orang Manado bilang itu memang orang tukang bahugel yang cuma begitu. Saudara bisa bayangkan, saya mau bilang enggak. Hidup dalam dosa itu enggak enak. Kalau ada orang yang sudah umur melakukan hal seperti ini, telat nakal. Iya, udah tua baru nakal. Ada kakek-kakek orang Manado, saudara.
Kemudian dia datang ke satu komplek pelacuran. Ketika dia datang ke satu komplek pelacuran, saudara kegerebek. Kakek ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi oleh polisi. Ketika lagi diinterogasi ditanya, "Kek, kenapa kakek sudah tua masih melakukan hal seperti itu?" Kakek ini dengan spontan jawab, "Biasa polisi, kenakalan remaja." Saudara, kalau saudara sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, merasakan kelimpahan kemurahan Tuhan, tapi saudara masih berpikir dan berkata, hidup seperti ini lebih enak daripada hidup digandeng oleh Tuhan, ada yang salah dengan saudara. Kita lanjutkan. Saudara berkata, hidup begini, teler begini. Orang Manado bilang, 1 sloki tambah darah, minum cap tikus, 2 sloki mulai marah-marah, 3 sloki naik darah, 4 sloki tumpah darah, 5 sloki masuk penjara, 6 sloki anak bini orang piara. Saudara pikir ini lebih enak daripada begini? Saya mau tanya kepada saudara. Coba lanjut Andi. Saudara pikir hidup setiap hari, tiap kali ketemu istri, tiap kali ketemu dia begini modelnya, dan saudara bilang lebih enak daripada saudara hidup begini? Siapa di sini yang tiap kali lihat istrinya ngebayangin yang begini? Ada di sini? Amin. Jemaat YGM, jemaat luar biasa. Tolong suami istri yang lagi datang bareng-bareng, tolong pegangan, jangan dipegang orang nanti bingung lagi. Amin. Coba lihat dia. Udah lama mungkin gak lihat-lihatan. Dulu waktu pacaran katanya sebentar-sebentar ngelirik, sebentar-sebentar ngeliat, bahkan lewat rumahnya aja sudah senangnya minta ampun. Lewat doang loh, pakai berhenti lagi. Aduh rasanya gimana? Sudah masuk ke dalam, saudara masih tungguin. Kalau di situ ada pohon mangga, saudara ukir, tulis love, kemudian ilu, I love you. Saudara tulis gede-gede di situ. Saudara nggak tahu, selesai saudara tulis ada yang kencing itu pohon anjing yang lewat di situ, bener kan? Tapi nggak apa-apa tulis gede. Coba lihat dulu istrimu, suamimu sekarang. Dia bukan suami orang kan? Bawa ke gereja suami sendiri, amin. Istri sendiri, amin. Bukan saudara ketemu tadi di jalan terus coba teman kita kok ke dalam. Tolong lihat suami istri, lihat. Masih secantik dulu nggak dia? Amin. Coba, saudara, saya tuh kalau melihat istri saya, memang ada banyak perubahan. Khususnya lemak-lemaknya itu bertambah, saudara. Bener, setiap kali saya lihat dia, waduh. Tapi saya tahu, itu tanda kemakmuran hidup dengan saya. Amen. Saya melihat istri saya, kalau duduk, ada kalanya sedikit, kita itu berpikir begini, bukan main dengan body semua ini. Bukan body gitar, body semua, kita lihat pangan lain. Tapi hati saya tuh ketika lihat istri saya tuh tetap gembira, amin. Satu nggak habis-habis, nggak usah cari 2. Satu aja, saya ngelihat. Dan ada kalanya saudara, saya tahu istri saya walaupun kesel-kesel dengan saya, kalau melihat saya, mata cintanya itu masih ada. Amin. Amin, bilang amin dong. Jadi saudara, saya mau bilang, jangan saudara berkata bahwa hidup di dalam dosa lebih enak dengan hidup dalam Tuhan. Hari ini saudara, ketika saudara dengar khotbah ini, jangan ada lagi omongan yang berkata, enak dong hidup di dalam dosa. Enggak. Kalau kita bicara tentang kepastian keselamatan, tolong dilanjut Andi. Sebenarnya kita sedang membicarakan satu hal. Kepastian keselamatan adalah bukti bagi kita bahwa kita menyembah Tuhan yang memberi kepastian. Dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada apa? Keraguan. Amin. Dalam Tuhan yang engkau percaya yang bernama Yesus, nggak ada apa? Keraguan. Cuma ada apa? Kepastian. Kita lanjut. Saudara perhatikan. Kita baca ini dalam versi IMB. Di dalam Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, 2 hal yang tidak dapat berubah, yaitu janji-janjinya dan sumpahnya yang tentang hal itu. Elohim tidak mungkin apa? Berdusta. 2 hal yang tidak berubah dari Tuhan kita. Yang pertama, janji. Yang kedua, apa? Sumpah. Dan Tuhan sudah bersumpah dengan menumpahkan darahnya di atas kayu salib,
bahwa engkau saya selamatkan. Dan itu tidak mungkin berubah. Amin. Tuhan kita tidak mungkin berubah. Tuhan sayang kepada kita, dan Dia akan tetap sayang kepada kita. Kalau suami bisa berubah benci terhadap istrinya, Yesus tidak pernah bisa berubah benci kepada kita. Kalau saudara berpikir hari ini, saya ingin membuat Tuhan bangga. Sebelum engkau berpikir begitu, Tuhan sudah bangga denganmu. Ketika anak saya yang paling besar, anak saya yang kedua kemarin, saya bangga sekali karena dia sudah lulus TK. Akhirnya lulus TK. Saudara bisa bayangkan kalau TK aja nggak lulus. Ditanya orang, kelas berapa? Kelas TK. Lo kok sudah gede masih TK? Iya, TK kemarin nggak lulus. Sama lu kan bapaknya. Atau ditanya, sekarang sarjana. Iya, dulu lulus TK nggak? Enggak. Orang akan bilang, TK aja lu nggak lulus, lu ngomong sarjana. Benar nggak? Jadi saya bangga sekali. Kemarin anak saya itu yang kedua, itu lulus TK. Waduh, waktu dia lulus TK, dia dapat kesempatan menari Bali. Waktu dia mau menari sehari sebelumnya, dia bilang, "Papi, coba papi lihat mata Angel." "Kenapa Angel?" "Nih mau nari Bali." Ding 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 ding. Saya dalam hati, kalau cuma mata melotot begitu, papimu tidak ada lawannya. Karena mata papimu ini mata besar. Amin. Jadi dia lihat saudara, matanya dia main. Waduh, waktu dia menari Bali, saya di bawah, nggak usah dia itu narinya benar. Nggak